Dwi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, ini masih ada sibuk apa perangkat pembelajaran itu Bu harus segera diselesaikan. Iya tadi saya juga bertepatan kesini mau tanya cara penyusunan perangkat pembelajaran itu loh Bu, modul ajar yang terbaru itu loh. Iya Bu Dewanti. Tadi Bu Novi juga di sini. Kesini. Oh, Bu Novi jadi kesini? Iya. Saya mengganggu ini ya. Oh, enggak apa-apa, Bu Dewanti di sini aja. Tadi Bu Novi mau coaching. Oh, tapi Bu Novi masih sholat. Oh iya. Nanti kan kita sudah itu ya Bu, mendapat pembelajaran coaching. Iya. Jadi ya mungkin saya bisa membantu sedikit permasalahan dari Bu Novi gitu loh Bu. Oh iya. Kemarin kan waktu kita kan sudah pernah ikut itu Bu ya, pendidikan guru penggerak itu ya. Iya. Untuk coaching kan harus kompetensi inti ada 3 itu. Iya. Itu harus dilakukan mulai dari kehadiran penuh, mendengar aktif, terus juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Bu Dewanti. Jadi nanti ya yang ingin saya tampilkan itu yang mendengarkan aktif itu loh Bu Dewanti. Jadi Bu Dwi nanti ingin menampilkan mendengarkan aktif. Iya, biar terjadi percakapan 2 arah, kemudian pembicaraannya itu biar sinkron begitu loh Bu. Oh iya. Jadi ya biar tereksplor semua gitu Bu. Apa yang ada di benaknya Bu Novi, kemudian apa ide-ide yang sebenarnya ada dalam Bu Novi begitu Bu Dewanti. Oh iya, juga terjadi alurnya juga tampak ya Bu ya. Iya, alurnya juga tampak begitu. Loh, ada Bu Devi nih. Bu Novi. Iya, ini tadi saya sudah dari tadi sebenarnya, tapi saya belum sholat, jadi minta izin ke Bu Dwi untuk sholat dulu. Oh iya, tadi Bu Dewanti sambil ya saya itu sambil kita mengerjakan administrasi pembelajaran karena memang sekarang bulan Oktober ya harus segera diselesaikan kan mau PTS. Iya, mau jadi PTS. biar tidak banyak pekerjaannya begitu loh Bu Dewanti. Iya. Sambil coaching. Saat coaching saya nggak mengganggu kan ya Bu ya? Tidak, Bu ada Dewanti. yang perlu saya rahasiakan Bu Dewanti. Iya. Mungkin nanti ada tambahan masukan dari jenengan. Gini loh Bu Dwi, Ya Bu Novi. saya itu kan di sekolah itu diberi tugas untuk menjadi pembina anak-anak yang akan mengikuti Olimpiade Matematika. Nah ini setelah masa COVID kemarin itu kan anak-anak banyak kegiatannya banyak dilakukan secara daring. Iya, betul. Jadi sekarang ini saya kesulitan menemukan anak-anak yang punya kemampuan, punya kompetensi untuk saya pilih sebagai saya kirim untuk mengikuti lomba ini karena mereka kemampuan terus terang saja kemampuan matematika mereka kurang kalau dibandingkan dengan dulu sebelum adanya pembelajaran daring. Gitu ya Bu Novi. Jadi tujuan coaching hari ini itu kita ingin meningkatkan kemampuan matematikanya anak-anak gitu. Ya, supaya saya itu bisa seperti tahun-tahun yang lalu, supaya saya bisa mengirim anak itu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lomba itu. Indikator anak yang bisa saya kirimkan ke lomba itu pas gitu loh. Iya betul sekali Bu Novi. Ini anak-anaknya tuh matematikanya di bidang apa? Maksudnya perkalian apa-apa gitu. Ya, awalnya dari perkalian, tapi kan dari perkalian itu materi yang lain juga berhubungan erat. Iya. Kalau misalnya pembagian, kalau perkaliannya enggak apa juga mereka kesulitan menerapkan rumus juga kalau nggak bisa perkalian juga mereka juga kesulitan juga. Betul sekali. Iya. Selama ini Bu Novi itu strateginya yang sudah dipraktekkan dalam pembelajaran matematika itu apa Bu Novi? Kalau sekarang ini yang saya awali dulu dengan perkalian dulu Bu Dwi. Jadi dengan perkalian yang paling mudah dulu. Ini anak-anak ini saya mulai dari kelas 4. Jadi mereka itu ternyata perkaliannya nggak hafal. Jadi saya awali dari perkalian angka-angka kecil dulu, dari angka
1 sampai 5 itu mereka harus hafal itu. Kemudian kalau sudah hafal 1 sampai 5, saya mengajarkan mereka teknik menggunakan simpola, tapi menggunakan tangan yang sederhana. Perkalian menggunakan tangan itu kan menggunakan tangan itu, kalau perkalian 1 sampai 5 ndak hafal kan, Iya. itu modalnya untuk menggunakan tangan. Karena anak-anak sekarang itu diajar hafalan itu sulit, jadi saya pakai trik yang seperti itu, menggunakan teknik-teknik yang tidak semuanya dengan hafalan. Iya. Skala keberhasilan dari teknik yang Bu Novi ajarkan tadi itu dari rentang 1 sampai 10 itu kira-kira berapa Bu Novi? Kalau sekarang itu sudah memasuki ke level 7 Bu Dwi. Iya. Ya sudah, keberhasilannya sudah di level 7. Tinggal nanti saya bisa mengembangkan lagi. Setiap hari saya ajak itu anak-anak. Jadi setiap mau masuk kelas itu saya minta karena ini kan nanti seleksinya dari kelas 4 dan kelas 5 itu sudah mulai seleksi. Jadi saya titip ke guru kelasnya untuk yang kelas 4 itu diseleksi, menggunakan trik itu. Anak-anak dikumpulkan yang memiliki kemampuan di bidang matematika, saya ajari itu. Nanti saya titipkan ke guru kelasnya tadi untuk setiap hari di drill supaya mereka hafal. Sudah bagus sekali ya. Iya. Ada strategi yang lain yang ingin Bu Novi terapkan nanti di kelas begitu? Strategi apa misalnya Bu Novi, ada media interaktif yang lebih menarik, alat peraga yang lebih menarik, itu kira-kira apa? Nah, kalau yang di kelas itu saya biasa menggunakan anak-anak yang sudah terjaring dalam mereka memiliki kemampuan bidang olimpiade, itu kan ada pembinaan. Nah, itu untuk supaya perkaliannya tadi atau ilmu-ilmunya tadi melekat, saya gunakan alat-alat peraga juga. Jadi saya menggunakan paku yang digunakan menggunakan karet itu yang bentuk persegi itu berapa panjang kali sisi-sisinya berapa. Jadi itu juga sebagai media saya untuk melatih perkalian mereka, sekaligus mengenalkan luas dari bangun-bangun datar. Kemudian saya juga menggunakan alat-alat peraga untuk supaya mereka menghafal rumus itu dengan mudah. Misalnya buku satuan itu dengan mereka, maksud saya dengan mereka aktif itu mereka bisa menemukan sendiri rumusnya bagaimana, cara menghitungnya bagaimana begitu. Selama ini kalau dalam pembelajaran ada apa tidak Bu menghadapi hambatan menerapkan strategi atau menggunakan media tadi? Ada hambatannya apa tidak? Ya kalau hambatannya kecil ya Bu Dwi ya, cuman yang mungkin dari segi waktunya kita harus lebih telaten, karena kan anak-anak itu nggak sama ya kemampuannya, ada anak yang cepat, ada anak yang lambat. Jadi ini butuh waktu dan butuh ketelatenan untuk menanamkan konsep itu kepada anak-anak yang berada di bawah kemampuan rata-rata teman-temannya. Iya, betul sekali ya Bu Devi ya. Iya. Kemudian dari hambatan itu ada nggak Bu solusi dari Bu Novi untuk menghadapi hambatan tersebut? Biasanya anak-anak itu kalau menanyakan, kalau saya jelaskan itu saya selalu melakukan refleksi, apakah mereka bisa menerima penjelasan saya atau tidak, terus bagaimana perasaan mereka itu. Lah dari situ saya bisa mengetahui anak-anak itu sudah mampu atau belum. Lah biasanya saya kalau mengurangi hambatan atau mengatasi hal tersebut, saya biasanya menggunakan tutor sebaya juga. Saya pikir kalau anak-anak itu malu bertanya kepada saya, dengan mereka melakukan tutor sebaya, mereka akan tidak malu bertanya ke temannya. Terus keuntungan yang lain menurut saya, anak-anak yang mengajari temannya tadi akan lebih terasa keterampilannya gitu. Ya dari tutor sebaya tadi biasanya
anak itu nanti lebih bertukar pendapat begitu ya Bu? Iya, Bertukar betul, pendapat betul. jadi lebih memahami, lebih mudah mengingat. Iya, seperti itu. Strategi kedepannya Bu Novi, apa yang akan dilakukan? Ya, saya akan berusaha untuk lebih banyak memberikan latihan-latihan soal, karena menurut saya kalau matematika itu tidak ada latihan soalnya Ya, juga tidak akan berhasil, karena itu melatih keterampilan anak juga. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan orang tua untuk memantau anak-anak belajar di Ya. rumah, memberikan tugas-tugas rumah. Kemudian juga yang tidak kalah penting, selalu berkolaborasi mungkin Oh, dengan iya. teman-teman sejawat saya, dengan Ya. teman-teman guru kelas 4, agar mereka juga memiliki sinergi. Jadi kita bekerja sama supaya harapan kita untuk menemukan bibit yang Oh, akan iya. kita kirimkan ke Olimpiade nanti Ya. sudah tampak atau sudah muncul dari mereka kecil, dari mereka masih kelas 3 atau kelas 4. Jadi dari cerita Bu Novi tadi, siapa yang mendukung Bu Novi di sekolah Bu dalam kesuksesan? Iya, kalau di sekolah itu ya yang utama kepala sekolah ya betul ya. Iya. Karena apapun yang kita lakukan, kita juga harus tidak lupa Ya. meminta izin dan selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, juga dengan rekan-rekan sejawat saya, dengan guru-guru kelas yang lain. Ya. Karena tanpa bantuan dan kerjasama mereka, kita juga tidak akan bisa mendapatkan Ya, betul sekali. bibit yang bagus, karena kita kan tahunya dari teman-teman yang kelas 3, kelas 2, kelas 3. Biasanya anak-anak seperti itu kan sudah tampak dari kecil. Oh ini loh Bu, ini nanti bisa dikembangkan. Nah, dari situ kita bisa berkolaborasi. Misalnya dari kelas 2 mulai menanamkan konsep perkalian dengan penjumlahan berulang, itu sudah mulai kelas 2 itu. Kelas 3 juga sudah mulai berkembang dengan perkalian bersusun. Jadi itu kita selalu bekerja sama supaya nanti hasilnya juga bagus. Kan ini juga untuk kepentingan sekolah. Ya, Pikir betul seperti sekali. itu. Jadi adakah prioritas kedepannya, misalnya tadi Bu Novi menjelaskan ke Olimpiade, itu prioritasnya untuk anak yang bagaimana? Kalau yang ke Olimpiade itu nanti ya prioritasnya anak yang kemampuan matematikanya otomatis yang dibanding teman-temannya Iya. yang lain juga yang lebih menonjol Putri. Iya. Tapi juga harus selain matematika juga ditunjang dengan kemampuan berbahasa Inggris biasanya. Nah itu juga kita perlu kolaborasi juga dengan guru bahasa Inggris, karena soal Olimpiade kan tidak semuanya berbahasa Indonesia, kadang-kadang juga berbahasa Inggris. Ya, betul sekali. Jadi menurut Bu Novi, tingkat keberhasilan anak itu dalam ikut Olimpiade itu bagaimana? Kalau saya pikir kalau kita menerapkan, kita mulai membinanya tidak secara instan, dari jauh-jauh hari sudah kita bina, sudah kita siapkan bibitnya, sudah kita siapkan mulai dari anak itu kelas 3, kelas 4, nanti kan majunya kelas 5. Kalau persiapan kita sudah matang, insya Allah nanti hasilnya juga akan bagus. Karena selama ini juga seperti itu, kalau menyiapkannya instan mesti kalah bersaing dengan yang lain. Nanti tidak lanjutnya setelah ini apa Bu Novi kepada anak-anak agar pembelajaran matematikanya lebih meningkat begitu, selain bisa sampai ikut Olimpiade? Ya itu tadi akan diberi banyak-banyak latihan, banyak-banyak lebih menggunakan matematika terapan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Itu nanti karena akan sangat membantu dengan mereka mengalami langsung kejadian pada keseharian mereka akan bisa mengeksplor kemampuan mereka di bidang matematika. Ada jangka waktunya apa tidak Untuk pembinaan. ya, untuk
untuk langkahnya yang nanti ini Iya. akan segera kami mulai. Ini Iya. pembinaannya sekarang sudah bulan Oktober. Nanti perkiraan itu Olimpiade itu biasanya bulan Januari. Jadi ini sudah mulai melakukan pembinaan gitu. Bagus. Iya, sudah mulai ini sudah mulai bulan awal Agustus itu sudah menunjuk anak yang akan dibina, sudah beberapa anak, nanti mengerucut biasanya di bulan November itu sudah mengerucut tinggal 3 anak gitu, nanti baru pada menjelang perlombaan kita menyisakan 2 anak itu yang kita bina secara intensif. Jadi setelah ini komitmennya Bu Novi itu apa Bu? Biar matematikanya tuh lebih hebat lagi, anak-anak tuh lebih menyukai matematika, kemudian pembelajaran matematikanya itu lebih sampai di goalnya gitu loh Bu, Iya, sampai iya. ke Olimpiade. Ya kita Komitmennya. harus banyak-banyak berinovasi, tidak boleh hanya itu saja. Harus mengembangkan diri, banyak-banyak mengikuti pelatihan atau mungkin karya-karya inovasi yang menunjang pembelajaran, khususnya matematika itu. Kalau tidak ada alat peraga yang cocok, anak nggak akan mampu untuk konsepnya itu nggak akan tertanam pada diri anak. Ya, betul sekali ya Bu Devi ya. Iya. Biasanya memang kita tuh memang harus lebih kreatif dan inovatif ya Bu Devi ya. Inovatif. Dari sesi coaching ini tadi ya Bu Novi ya, Iya. apa yang Bu Novi rasakan nih hari ini tadi? Ya, saya merasa lega Bu Dwi. Ternyata solusi yang saya terima itu banyak. Oh begitu. Iya, Jadi dari ekspor. banyak dari yang sudah Bu Dwi lakukan pada saya, coaching yang sudah Bu Dwi lakukan kepada saya menemukan alternatif. Wah, apa saja ya yang nanti bisa saya lakukan. Oh, saya nanti akan melakukan ini. Memperbanyak perbendaharaan Menemukan alternatif ide ya, Bu, ide ya. bagi saya. Begitu. Terima kasih saya Bu Dwi. Ya, sama-sama Bu Novi, kita Sudah saling di coaching hari ini. Gimana menurut Bu Dewanti tadi coachingnya hari ini itu? Saya tadi melihat percakapan dari Bu Novi dan Bu Dwi, asik sekali ya Bu ya. Ya. Saya lihat Bu Novi juga tadi mengutarakan apa yang dirasakan, terus juga Bu Dwi tadi sudah mendengarkan aktif apa yang Ya. diutarakan oleh Bu Novi. Terus saya tadi juga lihat konsentrasi fokusnya itu dan super sekali ya. Gitu ya. Iya. Saya tadi juga awal ketika Bu Novi dan Bu Dwi melakukan percakapan, saya melihat ternyata Bu Dwi ini sudah melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sekali, menggali pertanyaan kepada Bu Novi. Terus kemudian akhirnya Bu Novi bisa muncul ide-ide baru ya Bu ya, ide ya Bu ya. Iya, ide barunya banyak bermunculan akhirnya. Iya. Begitu ya. Iya. Jadi tadi kita sudah melakukan coaching, Mm-mm. ternyata memang kita bisa sharing, bisa Iya. mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran dan hati kita begitu ya. Iya. Terus percakapannya juga terjadi percakapan terjadi dua arah, terus juga adanya alurnya itu Bu ya udah tampak. Hebat sekali loh Bu Dwi tadi. Terima kasih ya Bu Dewanti. Saya ini ya masih belajar begitu Bu Dewanti, menerapkan apa yang sudah saya terima sebelumnya begitu. Jadi mungkin ada tambahan lagi Bu Dewanti? Tadi saya lihat juga kompetensi inti coachingnya sudah dimiliki semua oleh Bu Dwi. Terus kemudian juga Bu Novi diberikan kesempatan, waktu juga. Bu Novi sudah gimana Bu Novi perasaannya Ya, setelah lega. Oh, Bu. lega ya. Nanti ya lega. sukses berarti coachingnya tadi ya Bu ya. Ya. Ya alhamdulillah Bu Dewanti, terima kasih ya Bu Dewanti masukannya tadi. Kemudian ya saya juga belajar coaching Bu Novi. Jadi ya misalnya kalau ada salah kata saya juga mohon maaf gitu loh ya Bu Ya, Novi ya tidak misalnya. Bu Dwi, saya justru yang berterima kasih sekali pada Bu Dwi Ya karena sama-sama. sudah membantu saya Ya. melonggarkan pikiran saya yang selama berhari-hari ini membebani saya Bu Dwi. Ya. Iya. Ya inilah tujuan dari sebuah diskusi ya Bu ya. Iya. Oh ya, ayo kita ke belakang dulu. Saya tadi masak puding loh. Duh repot-repot sekali. repot Masak sih, Bu. bakso. Waduh. Mari kita makan dulu yuk. Jadi
merepotkan Iya. ya Bu. Tidak. Ayo Bu Dewati, kita Monggo, Bu Novi. ya. coba nanti dicicipi bersama. Ya, Gimana? terima kasih. Terima kasih.